Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita masuk di jurus yang keempat. Ini adalah jurus terakhir dan sekaligus sebagai jurus favorit saya. Karena di jurus ini kita tidak lagi tergantung pada aplikasi, pada tool, pada teknologi, tetapi lebih kepada konten. Bagaimana kita membuat soal yang tepat yang menjamin mereka tidak dapat copy paste. Bagaimana strateginya Bapak Ibu? Yang pertama adalah di level soal. Untuk soal dalam bentuk esai Bapak Ibu, pilihlah soal berpikir tingkat tinggi. Jangan membuat soal esai secara daring, itu soal-soal tingkat rendah seperti C1, C2, C3. Soal-soal yang sifatnya menyebutkan, menjelaskan apa pengertian, itu sangat mudah dan banyak jawabannya di internet. Ini seperti halnya Bapak Ibu dalam komputer ada prosesor dan ada storage ya. Posisi storage seperti hard disk itu untuk menyimpan informasi. Sementara prosesor itu untuk berpikir, memproses. Sama ketika Bapak Ibu saat ini di nomor HP Bapak Ibu, di HP Bapak Ibu ada banyak nomor kontak. Apakah nomor kontak itu Bapak Ibu hafal semua? Tentunya tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya menghafal nomor-nomor tertentu. Nah, demikian juga pengetahuan Bapak Ibu. Tidak semua pengetahuan harus dihafalkan. Ada hal-hal yang kita dengan mudah dapatkan di mesin-mesin pencari atau sumber-sumber pengetahuan yang lainnya. Kalau kita menanyakan, misalnya seperti ini, tentang pahlawan nasional asal Sulawesi, maka mahasiswa langsung polanya pahlawan nasional asal Sulawesi. Jika kita meminta mereka untuk mencari 5 pahlawan nasional asal Sulawesi, maka jangankan 5 Bapak Ibu, 10 pun bisa mereka jawab lengkap dengan gambarnya, tanggal lahirnya, dan aksi mereka masing-masing. Itu sangat mudah karena semuanya sudah ada di internet. Tetapi kalau pertanyaannya Bapak Ibu ganti, misalnya seperti ini. Silahkan cari pahlawan nasional. Dari pahlawan-pahlawan tersebut, pilih satu yang paling membuat Belanda kesulitan. Maka yang terjadi Bapak Ibu, mahasiswa akan mencari di internet, ya sama ya, mahasiswa tetap mencari di internet, tapi sekarang dia mulai membaca Bapak Ibu, karena dia disuruh menentukan mana yang membuat Belanda paling sulit. Jadi dia baca satu persatu, dia lihat bagaimana sepak terjang pahlawan tersebut, apakah dia di masa kependudukan Belanda atau penjajah yang lain. Dia harus pilih, dia harus baca, tidak sekedar di copy paste. Kemudian dia melihat satu demi satu, dia pelajari bagaimana kesulitan-kesulitan yang pahlawan-pahlawan tersebut buat kepada Belanda. Kemudian menentukan salah satunya disertai dengan alasan logisnya. Dengan demikian Bapak Ibu, ini tidak mungkin akan copy paste karena jawabannya tidak ada di Google. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana untuk soal yang bervariasi? Untuk soal-soal yang bervariasi, Bapak Ibu dapat menggunakan jenis tugas dalam bentuk forum diskusi dan dalam bentuk kuis. Keistimewaan kuis adalah bahwa kuis itu terikat oleh waktu. Jadi untuk mengerjakan kuis ada durasinya. Nah, dengan durasi yang tepat Bapak Ibu, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari referensi ketika menjawab soal. Nah, misalnya dalam waktu 10 menit harus menyelesaikan 20 atau 30 nomor. Nah, dengan menggunakan quizzes, maka mereka tidak sempat lagi untuk mencari jawabannya di Google. Karena ketika mencari jawaban di Google, waktunya habis. Nah, itu soal level Bapak Ibu. Soal berikutnya adalah mengenai personal. Kita membuat soal-soal yang sifatnya personal. Artinya setiap mahasiswa akan memberikan jawaban yang berbeda tergantung dari situasinya. Saya contohkan Bapak Ibu di sini untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran salah satu topiknya adalah mengenai kesulitan belajar. Saya meminta mahasiswa untuk membuat video testimoni tentang apa kesulitan belajar yang mereka rasakan, apa sebabnya,
dan bagaimana cara menanganinya. Di sini sebelum tahu penanganan kesulitan belajar, saya minta mereka untuk membaca dulu literatur mengenai penyebab kesulitan belajar dan solusi-solusi secara teoritis. Kemudian mereka mengerjakannya melalui aplikasi Flipgrid. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada 33 responden, Bapak Ibu. Setiap mahasiswa menjawab dengan menggunakan video, ya, direkam menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak perlu menginstal aplikasi tambahan. Mereka cukup membuka, kemudian mengunggah filenya. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat kreativitas mahasiswa mengungkapkan ide-ide. Saya mengambil penilaian 3 kriteria ini, kemudian saya memberikan feedback kepada mahasiswa. Karena sifatnya personal, Bapak Ibu, masalahnya personal, maka tidak mungkin sesama mahasiswa akan copy paste, ya. Kasusnya masing-masing beda. Dan bahkan Bapak Ibu kalau kita lihat ini jumlah view-nya ini lebih dari 1, artinya mahasiswa tersebut secara sukarela dia membagikan videonya kepada teman-temannya untuk dilihat dan dikomentari meskipun tidak diinstruksikan. Bapak Ibu, kita juga dapat menggunakan jenis soal berbasis project ya untuk menggantikan soal esai dan pilihan ganda pada tugas-tugas biasa. Nah, di sini kita tidak lagi berbicara tentang apa yang diketahui, karena yang diketahui sumber informasinya ada banyak dan mungkin mereka bisa lupakan, tetapi lebih ke ilmunya digunakan untuk apa Bapak Ibu. Nah, saya berikan contoh Bapak Ibu ini untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran, di mana saya memberikan tugas untuk membuat RPP kreatif 1 lembar, untuk PAUD ya Bapak Ibu. Kemudian saya meminta mereka untuk mengunggah di guruberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di situs ini itu memungkinkan masyarakat untuk berbagi konten. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, mereka terlibat secara penuh menggunakan ilmu yang sudah mereka pelajari dalam membuat RPP kreatif ya, menggunakan tool-tool yang mereka kuasai kepada masyarakat, ini di-share masyarakat. Jika bermanfaat, masyarakat akan banyak mengunduh, mereka juga akan senang Bapak Ibu karena merasa karyanya itu bermanfaat dan digunakan oleh orang-orang. Dan di sini juga jika mereka mengambil sumber-sumber ya, langsung atau plagiat, mereka tentunya akan berpikir ulang karena ini dilihat oleh seluruh masyarakat dunia yang bisa mengakses situs ini. Dan kalau sudah diupload, sulit untuk ditarik ulang Bapak Ibu ya. Kapan kedeteksi plagiat, mereka akan malu. Dan saya meminta juga mereka untuk mengunggah di WA atau sosmed mereka dengan melampirkan screenshotnya di aplikasi ini, di LMS kami. Nah, ini untuk mengantisipasi bagi mahasiswa yang memiliki koneksi internet yang kurang memadai. Jadi cukup diunggah di WA. Dengan demikian, Bapak Ibu, mereka juga ada ikatan ketika membuat tugas. Jadi dengan diunggah di status, mereka berpikir ulang bahwa tugasnya itu harus betul-betul tugas yang original. Karena jika ketahuan copy paste, mereka akan malu karena dilihat oleh teman-temannya. Nah, pada mata kuliah TIK juga saya meminta mahasiswa untuk terlibat membantu masyarakat. Dalam hal apa? Membantu guru atau siswa ya terkait dengan bagaimana pembelajaran berbasis IT yang efektif sesuai dengan kondisi mereka. Itu bagian-bagian dari memformat tugas dalam bentuk project di situasi saat ini. Jadi tidak lagi menanyakan jelaskan, sebutkan, atau buatlah ide-ide, tapi lebih ke aksi konkret. Bagaimana menggunakan ilmunya itu agar bermanfaat kepada masyarakat. Karena sifatnya personal dan berbasis project, masing-masing memberikan jawaban yang berbeda. Karena publik yang menilai dan tersebar luas di internet, mereka jadi berpikir untuk copy paste. Nah, demikian jurus keempat Bapak Ibu. Jika ini Bapak Ibu rasakan bermanfaat, silahkan dilanjutkan. Bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan jurus keempat ini, saya berharap Bapak Ibu dapat menerapkannya mulai semester ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.